biasa sebelum kita belajar, silakan dipimpin doanya, kita membaca sama-sama. Silakan bila dipimpin. Before study, let's pray together. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada semua. Ada semua? Ada semua ya? Ya, alhamdulillah ada semua ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak tidak akan lupa, tidak akan bosan mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya diperhatikan ya. Kemudian untuk materi sebelumnya, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Buku pembantu piutang. Ya, buku pembantu piutang. Kalau piutang sendiri apa sih pengertiannya atau definisi pengertian dari piutang sendiri apa sih? Ya. Utang dari pihak lain atau utang dari orang lain? Ya, utang dari orang lain atau pihak lain ya. Jadi posisinya kalau misalkan utang dari pihak lain itu namanya piutang. Tetapi berbeda dengan kalau utangnya kita yang berutang ke orang lain itu tetap utang ya. Nah, kalau piutang berarti utang dari pihak Lain. Baik, untuk materi hari ini adalah buku pembantu kartu persediaan metode FIFO. Ya, jadi kalau misalkan kemarin buku pembantu piutang, hari ini kita akan mempelajari tentang buku pembantu persediaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa melakukan pencatatan transaksi pembelian ataupun penjualan ke dalam buku buku pembantu kartu persediaan ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, ya nanti kita akan ada PPT atau video yang akan ditayangkan. Nah, untuk materi hari ini, kalau misalkan kita bekerja nanti, kalau kalian misalkan bekerja nanti, misalkan bekerja di bagian industri perdagangan misalkan ya, atau di bidang perdagangan. Nah, kalian sudah tidak lagi merasa aneh atau merasa tidak asing lagi lah dengan persediaan ya. Kalau misalkan di konvensional itu paling hanya mencatat seperti biasa ya, kan paling yang masuk keluar masuk tanpa dicatat real nominal harga pokoknya seperti apa dan sebagainya ya. Jadi hanya keluar masuk begitu saja tanpa dicatat dengan real ya. Dan itu sangat menyulitkan para pelaku usaha dagang atau di perdagangan untuk mengetahui stok akhir atau persediaan akhir ya. Nah, sebelum kita ke materi, ini ada permasalahan yang sekalian pecahkan ya terkait dengan metode FIFO. Silahkan dilihat di depan. Nah, permasalahannya adalah di usaha dagang atau di Sandora ini mengharuskan dalam mengecek persediaan akhir produk yang dijualnya secara aktual, artinya secara setiap waktu bisa diketahui persediaan akhirnya ya, baik secara fisik maupun secara nominal atau secara data keuangan ya. Nah, untuk itu Anda diminta untuk melakukan pencatatan persediaan ke dalam buku pembantu persediaan agar bisa dengan mudah mengetahui persediaan secara aktual setiap saat gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian pecahkan nanti setelah kita mempelajari ini ya. Nanti ada di LKPD yang ada di laptop masing-masing. Nah, silakan kalian perhatikan dulu materi
Nah, sebelum kita masuk ke metode FIFO, kita coba ulas dulu sebentar tentang pusat pembantu. Seperti yang tadi di awal ditanyakan apa namanya materi yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada buku pembantu utang, buku pembantu piutang, dan terakhir baru ada buku pembantu persediaan. Yang dua sudah kita bahas ya. Ini yang terakhir yang buku pembantu persediaan. Nah, buku pembantu persediaan itu adalah tempat untuk mencatat secara rinci persediaan barang dagang, baik jenis, jumlah, harga per unit maupun harga pokok secara keseluruhan. Jadi lengkap di sini ada harga per unitnya, kemudian jumlahnya ada, kemudian yang keluar masuk, entah itu pembelian, entah itu penjualan, lengkap di situ ada, ya, lengkap dengan apa namanya harga per unitnya. Nah, di sini dilakukan pencatatan, makanya persediaan yang ada di dalam persediaan ini terlihat jelas persediaan akhirnya, ya. Terutama yang kita pelajari hari ini menggunakan metode FIFO. Ya. Kemudian berikutnya metode pencatatan persediaan. Ada beberapa metode pencatatan persediaan. Yang pertama identifikasi khusus. Kemudian yang berikutnya metode FIFO. Kemudian metode LIFO dan average. Kita sedikit bahas satu-satu tentang metode pencatatan persediaan ini. Yang pertama tentang identifikasi khusus. Nah, metode pencatatan persediaan identifikasi khusus ini metode pencatatan yang khusus untuk barang-barang yang punya karakteristik khusus ya. Jadi dia diidentifikasi khusus satu persatu. Baik, yang kedua, FIFO. FIFO yang hari ini kita bahas. Yang pertama, kita apa sih FIFO itu? Tadi udah disebutkan awal, first in first out. Artinya masuk pertama, keluar pertama. Jadi kalau misalkan ada sebagai contohnya ada barang yang kita beli dari supplier masuk, kemudian hari berikutnya kita beli lagi di supplier yang lain dengan jenis yang sama, ya. Nah, pada saat kita jual itu kita jangan sampai menjual dengan menggunakan barang yang baru datang. Kalau kita menggunakan metode FIFO, tetapi barang yang kita beli di awal sebelum yang terakhir itu masuk, ya. Jadi yang pertama masuk dulu yang kita jual, ya. Kemudian berikutnya metode LIFO, last in first out. Nah, untuk last in first out kebalikannya dengan yang first in first out ya. Jadi pada saat ada misalkan tadi ilustrasinya ada barang yang kita beli pertama, kemudian beli lagi yang berikutnya yang kedua atau bahkan yang ketiga, kemudian ada penjualan. Nah, yang terakhir masuk itulah yang pertama kali dijual atau dikeluarkan, ya. Walaupun ini kalau menurut ketentuan akuntansi terbaru ini sudah, kalau di pajak sudah mulai dilarang karena nilainya sudah tidak aktual ya nominalnya. Kenapa? Karena metode LIFO ini barang-barang yang dibeli pertama justru malah dijual nanti, dan itu tidak akan terlacak nominal yang sebenarnya, karena kan waktu itu kan ada pengaruh uang ya, masa nilai waktu. Nah, ini sangat berpengaruh. Makanya kalau di aturan pajak ini sudah tidak dianjurkan untuk menggunakan LIFO, walaupun memang di lapangan untuk kebutuhan internal biasanya untuk metode LIFO ini digunakan untuk produk-produk kayak fashion, yang barang-barang yang baru atau lagi tren gitu ya, dijual duluan, tidak akan dijual yang sudah usang atau yang trennya udah hilang misalkan ya, atau udah berkurang. Pasti akan menggunakan yang baru masuk atau yang lagi tren saat itu. Tapi biasanya hanya digunakan untuk internal. Kalau untuk pelaporan ke pajak misalkan, ke pembayar pajak, nah pasti tetap menggunakan yang lain ya, karena sudah dilarang atau tidak dianjurkan dari pajak ya. Kemudian yang terakhir average. Nah, ini menggunakan rata-rata
itu harga pokoknya nanti dirata-ratakan, dijumlahkan dulu unitnya, kemudian total nominal yang dikeluarkan berapa, nanti dibagi per jumlah unitnya itu tadi, muncullah nanti harga rata-rata atau rata-ratanya ya. Berbeda dengan yang ini ya. Kalau yang Vivo langsung menggunakan yang pertama, kalau yang ini yang terakhir ya. Kalau yang ini udah satu persatu sesuai dengan karakteristik yang ada dalam suatu produk ya. Nah ini untuk metode pencatatan persediaan. Kita lanjut lagi. Nanti pertanyaan di belakang aja ya setelah selesai ini ya. Nah, sekedar mengingatkan tadi sudah dijelaskan di awal untuk buku pemandu dan metode Vivo. Jadi untuk kali ini kita akan membahas detail tentang buku pembantu persediaan metode Vivo. Tadi sudah dijelaskan bahwa buku pembantu metode Vivo ini yang pencatatannya diasumsikan bahwa barang yang masuk pertama itu adalah barang yang pertama kali dijual. Nah, berikutnya adalah pencatatan transaksi dalam buku pembantu persediaan dengan menggunakan metode Vivo dengan sistem perpetual. Nah, jadi yang akan kita gunakan untuk pencatatan persediaan ini kita menggunakan sistem perpetual ya, di mana sistem ini pencatatannya aktual setiap saat. Jadi kalau sistem periodik yang sudah kita bahas sebelumnya itu dia dilakukan pencatatan dalam satu periode. Tapi kalau perpetual setiap saat setiap ada transaksi dicatatkan pencatatan dan seterusnya ya. Ini ada contoh kasus tentang pembelian dan penjualan ya. Nah, di sini diminta untuk mencari nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode Vivo, sistem perpetual ya. Dan sudah dibahas tentang sistem perpetual bahwa sistem perpetual sistem catatannya setiap saat, setiap ada transaksi dicatat dan seterusnya. Berbeda dengan yang periodik yang pencatatannya satu periode baru ada pencatatan seperti ini ya. Nah ini setiap saat, makanya aktual. Nah di sini ada dalam satu periode ya, ini ada persediaan awal 10, kemudian ada sebelumnya 100, kemudian ada berikutnya ada transaksi pembelian unitnya 20, harganya 10. Karena berbeda waktu maka harganya berbeda ya, ada kenaikan harga. Kemudian berikutnya di pembelian ada 30 dan kenaikan harga 10 dan seterusnya. Nah di transaksi berikutnya di penjualan, kenapa di sini yang penjualan tidak disebutkan harga satuannya? Karena kalau penjualan kan kita menjual barang yang ada di stok kita ya, tapi kalau pembelian harga pokoknya dari supplier, jadi tidak bisa tepat harga satuannya. Ya kita lihat dengan menggunakan Vivo mana yang kita jual duluan. Ya. Terakhir yang pembelian 40. Kita langsung saja. Baik yang selanjutnya adalah ini cara pencatatannya ya. Tadi yang pertama di tanggal 1 Januari ada persediaan awal 10 ya. Jadi langsung 10, price-nya 100 dikalikan 10 kali 100 1000. Kemudian ada transaksi berikutnya ada pembelian 20 masuk ke in ya. Kan kalau kita membeli barang persediaan masuk ya, kemudian kita angkat in 20, harganya 110 sesuai dengan transaksinya. Nah 10 tetap, kenapa Pak tidak disatukan dengan yang ini? Karena berbeda harga, yang tadi harganya 100, yang ini harganya 110, makanya dia dipisahkan pencatatannya karena berbeda harga pokoknya ya. Kemudian berikutnya ada pembelian lagi 30, harganya udah lain lagi 120, maka perlakuannya di sini akan dibedakan juga. Yang 10 tadi yang pertama yang dari satu awal, yang 20 dari pembelian yang tanggal 15 April, dan yang terakhir yang 30 yang tanggal sekarang.
20. Nah, transaksi berikutnya adalah penjualan. Nah, bagaimana kalau kita jual? Dijual, total yang dijual 55. Ya, 55 unit yang kita jual. 55 ngambil kemana aja ya? Karena kita menggunakan metode FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk itulah yang pertama kali keluar atau pertama kali dijual. Ini yang tak masuk nih. Maka inilah yang akan kita keluarkan dulu. 10. Baru 10 ya. Kurang. Berikutnya ada 20. Nah, yang tadi 10, 20 ini karena di sini baru ada 10, maka selanjutnya yang 20. Masih kurang juga ya. Baru 30. Dimintanya 55, berarti ngambil lagi yang stok terakhir nih, yang datang terakhir yang 30. Ada 30, berarti tinggal 25 lagi. Jadi total semuanya menjadi 55. Nih, lihat price-nya beda-beda. Tergantung yang ada di sini. 10 habiskan, 20 habiskan, 30 diambil 25, tinggal 5. Jadi stok terakhir sekarang tinggal ini. Ya, tinggal 5 nih. Setelah ada penjualan 55 piece. Nah, itu kenapa? Karena kita menggunakan metode FIFO. Kalau FIFO lain lagi, dibalik ya, rata-rata lain lagi. Nah, itu pembedanya. Kalau di sini karena FIFO yang pertama terus berurut ya, yang dijualnya. Kemudian transaksi terakhir ada pembelian lagi. Tadi ada pertama ada 5 ya. Kita turunkan stoknya karena berbeda lagi harganya tuh. Pembeliannya 40, harga 130. Maka dipisahkan 40, 130. Maka kalau ditanya berapakah nilai persediaan akhirnya, ini unitnya ada 45. Kalau price-nya ada dua jenis nih, ada 120 ada 130. Kalau kita jumlahkan 5.800.000 ya. Nah, ini total nilai persediaan akhir ya. Makanya kalau misalkan dengan menggunakan metode FIFO kemudian perpetuan akan selalu kelihatan. Di sini bisa kelihatan berapa stoknya. Kita jumlahkan aja ini. Jumlah ininya 60. Nominalnya ini jumlahkan. Setiap saat akan terlihat ya. Di tanggal 10 September udah habis tinggal ini doang nih. 600. Jadi kalau tanya berapakah nilai total persediaan akhir di tanggal 10 September? Tinggal 600. Piece-nya unitnya tinggal 5 unit. Setiap saat akan terlihat. Kalau kita menggunakan metode perpetual, kalau menggunakan sistem perpetual, kalau sistem periodik itu berbeda. Udah sebulan misalkan, atau bahkan mungkin berapa bulan atau triwulan atau mungkin semester baru ada dilakukan catatan ya. Itu perbedaan. Jelas ya tentang pencatatan persediaan ke dalam buku atau kartu persediaan. Kita coba lihat video ya terkait dengan itu. Silakan diperhatikan. Kali ini Silakan diperhatikan ya. Buat persediaan untuk metode FIFO atau first in first out. Sebagai contoh yang kasusnya dari Januari sampai Desember. Kita langsung saja. Seperti kita ketahui bahwa first in first out adalah metode persediaan di mana yang masuk pertama itulah yang keluar pertama. First in first out. Kita langsung saja. Pada tanggal 1 Januari catat persediaan awal yaitu 100 unit yang harganya 100.000. Kalau persediaan awalnya adalah nominalis 10 juta. Kemudian pada tanggal 5 Februari ada pembelian sebesar 300 unit dengan harga 120.000. Nah, karena ada pembelian secara otomatis ada penambahan persediaan. Tetapi karena harga pemiliknya berbeda, kita catat
Kita lanjutkan di tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret terjadi penjualan sejumlah 100 unit. 100 unit. Nah, karena ini first out, maka yang kita ambil adalah stok persediaan yang pertama yang harganya 100.000. Nah, di sini 100.000 kebetulan jumlahnya cukup. Nah, maka di sini untuk yang 100 unit dan 100.000 jadi hilang kosong. Kemudian yang ini tinggal 300, yang 300 masih cukup. Oke. Jadi di tanggal 7 Maret ini Ya cukup ya untuk apa namanya penjelasan atau video tutorial tentang pembuatan atau pencatatan transaksi di dalam buku atau kartu pembantu persediaan. Ya, tadi ada dari stoknya 100, kemudian ada pembelian 100, ya, kemudian ada pembelian lagi 300, tetapi dengan harga yang berbeda. Makanya pada saat penjualan tadi kita menggunakan metode FIFO costing, cukup 100 yang kita jual, ya, karena cukup. Kalau tadi di kasus di awal ya kita bahas tadi nggak cukup ya, jadi ngambil yang berikutnya. Nah, kasus yang kedua ini di video ini pas tuh 100 dijual 100, ya, kemudian apa namanya tinggal mana yang akan selanjutnya akan dilakukan penjualannya, ya. Oke. Baik, sampai di situ dari tayangan PPT, kemudian apa namanya video juga ya terkait dengan kartu persediaan metode FIFO khususnya. Ada yang ditanyakan sebelum ke tugas atau ke pekerjaan KPD? Ya, silakan. Bagaimana kalau ada barang retur penjualan? Retur penjualan. Bagaimana kalau ada barang retur penjualan? Catatannya seperti apa sih kalau ada retur penjualan ke dalam kartu persediaan? Ada yang jawab? Ya, silakan. Ya, tetap dimasukkan in ya, karena kan ada barang yang sudah kita jual diretur kembali, ya, diretur kembali artinya dikembalikan lagi ke kita karena barangnya rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka akan tetap kita catat masuk in. Tetapi perlakuan di persediaannya dipisahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya barang rusak, kalau kita satukan nanti khawatir terjual kembali. Nanti di akhir biasanya ada apa namanya penghapusan persediaan, khususnya bagi persediaan yang memang rusak yang tidak bisa kita jual kembali, ya. Oke, ya, paham ya? Oke. Kemudian di laptop kalian sudah ada LKPD masing-masing ya di laptop. Seperti biasa kalian bekerja secara kelompok dan ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya, seperti minggu kemarin bertiga satu kelompok. Silakan dikerjakan di LKPD-nya. Semua catatan ada di situ ya, ada bahan ajar atau bukunya ada, kemudian ada bukunya juga ada. Silakan dicari materi tentang pencatatan persediaan ini sebanyak mungkin, kemudian dianalisis bagaimana mencatat atau mencatat kasus yang sudah kita apa namanya informasikan di awal ya. Ada kasus yang harus kalian pecahkan, ada permasalahan yang harus kalian pecahkan atau carikan solusinya.
Silakan dicari sebanyak mungkin informasi tentang ketersediaan, kemudian dianalisis, ya, dan terakhir kalian untuk mempresentasikan perwakilannya, ya, yang perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang untuk menganalisis transaksi atau kasus yang kita informasikan di awal. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanyakan silakan, ya, jangan merasa sungkan dan sebagainya. Soalnya ada di KPD, ya, di atas ada 5 transaksi kurang lebih. Yang persediaan awalnya dikasih keterangan, ya, di deskripsinya persediaan awal. Yang pertama yang di utama yang disebutkan, kemudian
Yang 150 di sini nih Pak. Jadi stopnya turun aja karena kita ada terus karena Pak. Kalau 300 bagi berapa sisanya? Iya, iya, 150 bagi harga yang beda. Ya itu banyak teks. Pemasarannya harus sensitif.
Ini ngambilnya ini ya, yang buat titik jadi kesini aja. Enggak, ini kan ini apa? Jangan ada kopi, kan ini warna apa satu? Yang atas 75.000. Itunya. Sudah selesai semua? Belum Pak, satu lagi. Jangan
Udah langsung. Udah. Udah gitu. Udah bisa semua? Udah. Oke, silakan yang mau diperhatikan di awal. Ya, silakan. Bawa aja laptopnya ke sini. Ya, sampingnya kalau ya, bisa lihat. Oke, silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok saya yang akan mempresentasikan soal materi yang berhubungan dengan kartu persediaan, yaitu metode FIFO atau first in first out, yaitu barang yang masuk pertama kali ya, yang akan dikeluarkan terakhir kali. Langsung saja. Oke, untuk kasus yang telah kelompok saya kerjakan, yaitu kasus dari UD Sandora. Langsung saja kita kerjakan untuk kartu persediaan. Untuk kasus pertama yaitu tanggal 1 Januari. 1 Januari yaitu persediaan awal sebanyak 150 unit dengan harga 10.000. Langsung saja kita masukkan ke jurnal kartu persediaan. Invoice kita pasangkan saja. Untuk deskripsi kita isi dengan persediaan awal. Berhubung ini persediaan awal, jadi kita langsung isi ke balance dengan jumlahnya 150 unit. Price 10.000. Amount, untuk amount kita isi dengan jumlah unit dikali dengan price atau harga. Untuk yang kedua, yaitu ada pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 11.000 tanggal 4 Januari. Ini kita kirimkan dulu. Oke, berhubung tanggal 4 Januari merupakan pembelian dan berhubung juga itu dengan harga yang berbeda dengan persediaan awal, jadi kita pisahkan, tidak digabungkan. Deskripsinya pembelian masuk di it banyak 200 unit, price-nya 11.000. Amount
Selanjutnya kita mengambil dari yang tanggal persediaan tanggal 4 Januari sebanyak 200. Jadi 200 dikurangi 150. Price-nya dulu. Nah, itu price-nya dulu. Ambil yang tanggal 4 Januari. yang 11.000. Oke. Kita kalikan. Baru stop. Akhirnya. 200 dikurangi 150. Ya. Harganya 11.000. Jumlahnya 550.000. Oke, lanjut transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu ada tanggal 15 Januari, yaitu pembelian. Ada 250 unit seharga 11.500. Description-nya pembelian masuk ke in. Pembelian 250. Price-nya 11.500. Semuanya dipindahkan dulu. Oke, berhubung di sini nominalnya itu berbeda, jadi kita pisahkan, tidak disatukan. Transaksi berikutnya yaitu ada penjualan sebesar 100 unit tanggal 17 Januari. Penjualan masuk ke out. Berhubung persediaan awal dari tanggal 6 Januari tidak mencukupi, jadi kita mengambil persediaan dari tanggal 15 Januari juga. Ini 50. Bisa dulu Pak, transaksi berikutnya bisa dulu. Bisa aja. Di atas dia bisa, nah itu bisa dulu satuannya. Oke, lagi yang 50. Untuk price-nya mengambil price pertama yaitu seharga 11.000. Jadi unit yang harganya 11.000 kita kurangi. Jadi hasilnya 0. Untuk yang 11.000 kita pindahkan. Unit yang harganya 11.000 berarti sudah habis. Ini tinggal harga yang 11.500.
Jadi 250 kita kurangi dengan 50. Jadi sisanya ada 200. Harganya 11.500. Oke. Satu lagi yang kurang. Satu lagi. Transaksi terakhir. Untuk transaksi terakhir yaitu tanggal 20 Januari. Pembelian dengan unit 200, harganya 12.000. Tanggal 20 Januari. Bikin sekarang 200 dengan harga 12.000. 200 kita kalikan dengan 12.000. Jadi hasilnya 2.400.000. Berhubung nominalnya berbeda dengan stok yang sebelumnya, jadi kita pisahkan. Pindahkan dulu yang stok awal. Ini untuk stok yang harganya 12.000. Oke. Jadi untuk menentukan jumlah dari persediaan kita itu bisa dilihat dari jumlah atau nominal persediaan terakhir. Di sini kan persediaan terakhir kita yang pertama ada 200 unit dengan harga 11.500 dan yang kedua ada 200 unit pula dengan harga 12.000. Ini tinggal jumlahkan saja. Unit yang harganya 11.500 ditambah dengan unit yang harganya 12.000. Jadi stok persediaan akhir itu total seluruhnya Rp4.700.000. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya tentang pencatatan transaksi di dalam kartu persediaan ya. Kita lihat di sini ada banyak harga yang berbeda, makanya tidak disatukan ya. Artinya antara pembelian kemudian dengan stok yang ada itu berbeda harga, makanya pencatatannya dipisah ya, tidak disatukan, tidak dijumlahkan, tapi dipisah karena pada saat penjualannya juga akan berbeda ya perlakuannya pada saat ada harga yang berbeda ya. Jadi catatannya dipisahkan. Presentasinya sudah bagus, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diajarkan. Kemudian untuk materi hari ini kayaknya cukup ya. Jadi untuk kartu persediaan metode FIFO ini intinya kita harus melihat persediaan pada saat
dijual. Ya. Dan kita masuk ke tahap berikutnya yaitu kesimpulan. Kita ada kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Pak, Ya silakan, Nabila. kesimpulannya adalah bahwa metode FIFO atau first in first out adalah barang di mana pertama kali masuk, yaitu barang yang pertama kali keluar atau dijual. Terima kasih. Jadi penekanannya di barang yang pertama kali masuk atau dibeli, itulah barang yang pertama kali dijual atau yang dikeluarkan, ya. Tuh intinya. Pada saat ada nominal atau harga yang berbeda dipisah. Kemudian kalau harganya sama disatukan atau dijumlahkan nominalnya, ya. Kuantitinya atau jumlahnya. Itu ya untuk hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri ada evaluasi sebentar, ya, cuma sedikit soalnya. Bapak cuma kasih waktu 5 menit saja karena soalnya PG dan kayaknya sangat mudah, ya, kalau melihat hasil presentasi kalian. Oke, dikasih waktu 5 menit dari sekarang, silahkan. Di situ ada satu di belakang. Nah, ini. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Dan ambilkan ganda, ya. Kerjakan sendiri, jangan contek, karena soalnya juga sangat mudah, ya. Ada yang udah selesai? Udah? Sekali, ya. Silakan kalau yang sudah ditentukan. Gampang, ya? Terima kasih untuk evaluasi hari ini. Kayaknya udah paham semua, ya. Berikutnya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi dulu. Siapa yang mau? Bapak, Ya, silakan. kegiatan hari ini cukup menyenangkan. Ya, alhamdulillah, ya. Ya. Kita menggunakan berbagai macam metode, kemudian media juga yang digunakan variatif, ya. Mudah-mudahan selanjutnya bisa seperti itu dan kalian bisa belajar dengan baik. Sebelum kita akhiri, jangan lupa di rumah dipelajari kembali, ya. Kemudian untuk materi berikutnya silakan dibaca,
belajar di rumah ya, pelajari lagi. Baik, terakhir sebelum kita mengakhiri pembahasan ini seperti biasa silakan